Aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Kita buka kitab kita saudara, yaitu dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat 24 sampai 33 saudara. Saya 24, saudara 25, kita gantian 33. Kita akan baca sama-sama Kisah Rasul pasal yang ke-16 24 sampai ayat 33. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati Tuhan. Haleluya. Kisah Para Rasul 16 24 sampai 33. Sama-sama kita lihat Alkitab kita. 24 demikian firman Tuhan. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Ayat 25 silakan. Selanjutnya dikatakan apa? Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ayat 27 silakan. Ayat yang selanjutnya ayat berapa? Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring katanya, jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. 29 silakan. Ayat selanjutnya, ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku berbuat supaya aku selamat? 31 silakan. Ayat 32, lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua yang ada di rumahnya. 33 sama-sama 3. Ya, pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Saya mencatat di sini saudara, kisah Paulus dan Silas ini saudara adalah salah satu kisah yang sangat menarik untuk kita bahas saudara. Kenapa? Karena bicara tentang apa yang mereka miliki. Salah satu yang sangat kontras ketika saya merenungkan firman Tuhan ini saudara adalah bicara tentang sikap atau attitude. Sama-sama bilang sama saya sikap. Sama-sama bilang sama saya attitude. Amin. Saya mau bilang saudara, ketika bicara tentang sikap, sikap adalah bagian yang amat sangat penting saudara. Kenapa? Karena sikap adalah bagian dari respon. Kalau tim saya sudah bisa munculkan gambarnya yang urutan panah-panahnya itu, silakan boleh tim saya boleh bantu. Jadi ketika bicara tentang sikap, ini ternyata adalah bagian daripada yang namanya respon saudara. Jadi sikap adalah bagian dari respon. Maksudnya gimana Pak Pendeta? Dalam kehidupan saudara dan saya, segala sesuatu bisa terjadi saudara. Keadaan bisa terjadi, situasi bisa terjadi saudara. Tetapi saya mau bilang saudara, akan menjadi hasil baik dalam kehidupan setiap kita atau hasilnya tidak baik dalam kehidupan setiap kita, itu tergantung sikap kita atau respon kita saudara. Dan bicara tentang sikap, itu ada dalam respon itu saudara. Artinya apa? Sekali lagi saya mau bilang saudara, kejadian kita nggak bisa kontrol, keadaan kita nggak bisa kontrol, tapi saya mau bilang saudara, sikap kita atau respon kita itu bisa kita kontrol. Dan saya mau bilang saudara, akan menentukan setiap kita. Saya suka pakai contoh hubungan rumah tangga. Misalnya, saya mau bilang saudara, misalnya bapak-bapak di rumah, tiba-tiba seorang istri langsung bilang sama suaminya, Pak, Papa lihat gambar wanita di handphone ini, cantik atau tidak? Saya mau bilang buat bapak-bapak, Pak, itu jebakan. Jangan sampai kau salah jawab. Saya mau bilang saudara, Pak, kepalamu akan aman atau pecah tergantung responmu. Kalau kau bilang, oh cantik sekali, percayalah itu nampak akan nempel di jidat Pak. Tapi kalau kau responnya benar, kau berkata, Mama, mungkin dia cantik, tapi Mama selalu yang lebih cantik. Haleluya. Walaupun mungkin hatimu tidak demikian berkata, tetapi responmu menentukan. Haleluya. Betul ya? Saya mau bilang, Bu, ketika suami pulang bawa gaji, Bu, jumlah yang engkau terima tergantung responmu. Ketika kau suami pulang, kau responnya, Papa, Mama udah masak buat Papa. Habis itu mandi ya.
bisa-bisa jumlahnya masuk semua. Tapi kalau respon dari mana aja sih, dari sini baru pulang dasar lagi. Oh, Pak, mana gaji? Hilang. Jadi sekali lagi saya mau bilang saudara, respon itu penting. Sama-sama bilang sama saya, respon itu penting. Amin. Dan sikap itu ada di dalamnya, saudara. Makanya saya mencatat di sini, saudara. Penting bagi setiap kita bicara tentang sikap kita atau attitude kita adalah hal yang sangat kita perhatikan. Sama-sama bilang sama saya, sikap itu penting. Sama-sama bilang sama saya, attitude itu penting. Amin. Kenapa? Karena banyak orang, saudara, seringkali dia suka diberkati, suka untuk sukses, bahkan kadang-kadang saudara kalah dalam kehidupan. Kenapa? Karena attitude-nya atau sikapnya salah, saudara. Saudara pernah nggak ketemu sama orang, saudara, terus saudara malas banget untuk memberkati dia, saudara. Saudara awalnya udah mau memberkati dia, tapi karena lihat sikapnya, attitude-nya, saudara jadi malas ya, gitu. Jangankan saudara mau ketemu dia besok-besok, saudara mau baca WA aja, kalau dia ketemuan nih. Pernah nggak saudara ketemu dengan orang seperti itu? Saudara kalau lihat dia aja, saudara, jangankan ingin memberkati dia, muncul dalam hati itu, kalau bahasa Ibrani-nya tuh empet gitu, saudara. Tapi ada orang yang saudara ketemu dia, saudara senang mau kerja sama dengan dia, mau bisnis sama dia, bahkan saudara kalau ketemu dia rasanya pengen memberkati dia. Pernah nggak ketemu gitu, saudara? Kenapa? Karena seringkali karena attitude orang itu, saudara, yang menentukan, saudara. Saya kemarin diundang ke Bali, saya pelayanan untuk ulang tahun seorang generasi kedua dari sebuah grup besar di Indonesia, saudara. Jadi ayahnya itu, saudara, salah satu orang terkaya dari grup besar di Indonesia, saudara pasti tahu perusahaannya, bisnisnya di mana-mana, saudara. Dan ini anaknya umur 70-an tahun, saudara. Dia undang saya untuk pelayanan di ulang tahunnya di Bali, saudara. Dan ketika saya selesai khotbah, saudara, jadi saya doa pembukaan sekaligus langsung dengan firman singkat, saudara. Ketika saya turun, si bapak ini, saudara, big boss, orang yang paling dihormati di situ, saudara, dia turun dari mejanya, saudara, untuk menghampiri saya. Karena dia, jadi kita saya di stage-nya, saudara, kemudian dia seperti di kamera itu, saudara. Dan ketika saya turun ke sebelah kiri, saudara, itu dia turun dari mejanya dia, saudara, bersama dengan keluarga. Dia turun untuk apa? Untuk Pak Pendeta, untuk salamin saya, saudara. Saya bilang, ya Tuhan, muncul satu pujian yang berkata, siapakah aku ini, Tuhan. Cukup sampai di situ, saudara. Saya merasa saya bukan siapa-siapa, saudara, dibandingkan dia, orang yang luar biasa, saudara. Tapi dia mau turun untuk apa? Untuk nyamperin saya, Pak Pendeta, terima kasih Pak Pendeta. Awalnya saya pikir, oh mungkin karena pendeta, betul ya? Masuk akal kan? Tapi selama acara saya di situ, saudara, setiap orang yang dari panggung ketika turun dia salami, dia bilang terima kasih. Saya bilang, wow, attitude-nya luar biasa. Gak heran dia diberkati Tuhan, luar biasa. Saya mau bilang sekali lagi, saudara, dalam hidup setiap kita attitude itu penting. Kadang-kadang, saudara, Tuhan sudah siapkan berkat, Tuhan sudah siapkan yang namanya kemenangan dalam kehidupan setiap kita. Tapi karena sikap kita salah, akhirnya apa yang Tuhan sediakan gak jadi bagian setiap kita. Kemudian saya coba renungkan, saudara, ternyata kenapa bicara tentang sikap itu penting? Karena sikap itu ternyata bukan cuma ada di tengah-tengah, tapi juga di awal, ya, saudara. Coba tim saya boleh gambar yang kedua. Jadi ketika bicara tentang sikap ini, saudara, jadi sikap itu, saudara, ternyata bahkan bisa ada sebelum kejadian atau keadaan itu, saudara. Makanya saya taruh di bagian awal dikatakan apa? Sikap dulu, baru kejadian, baru keadaan, baru sikap atau respon, baru akhirnya apa, saudara? Hasil, baru sikap lagi, baru hasil selanjutnya. Jadi saudara yang belum sarapan pasti. Jadi saudara, saya pakai analogi begini, saudara. Jadi bicara tentang kejadian atau keadaan, sesuatu yang datang menerpa setiap kita. Tuhan kasih saya hikmat begini, saudara. Analogi pertandingan silat atau karate. Saya mau bilang, saudara, sikap awal akan sangat menentukan kita siap atau tidak dengan kejadian atau keadaan yang menimpa kita. Betul ya? Kalau saudara mau karate, makanya atau silat, kuda-kuda itu betul, sikap benar awal. Betul ya? Ya anggap aja begini ya, saya juga bukan orang yang tidak mau silat. Saya bersilat tidak masih bisa, saudara. Jadi gambar, nggak usah saya. Sikap. Jadi kalau sikapnya benar, ketika pukulan itu datang, saudara, jadi, iya kan? Dan akhirnya bisa menentukan sikap selanjutnya ketika itu, karena kita sudah siap. Ketika pukulan tidak pernah siap, misalnya, akhirnya apa? Dapat menentukan hasilnya, betul ya? Tapi coba kalau sikap kita,
begitu pukulan datang memang rahan ke sorong. Betul ya? Betul ya? Saya berusaha untuk sesederhana mungkin tapi tanpa mengurangi kedalaman teologis, saudara. Jadi ketika bicara tentang sikap di awal itu benar, maka ketika itu terjadi, pukulan itu datang, keadaan, kenyataan itu terjadi dalam kehidupan setiap kita, maka akan sangat menentukan respon kita selanjutnya, saudara. Sehingga apa? Hasilnya baik, saudara. Dan gak sampai di situ yang Tuhan taruh saya begini, saudara. Ternyata setelah kita menerima hasilnya, akan juga berdampak pada hasil selanjutnya. Itu sangat ditentukan oleh sikap kita. Ada banyak orang di awal udah menang, tapi ketika dia menang, sikap dia selanjutnya berubah jadi sombongnya bukan main. Hasil selanjutnya kehancuran buat dia. Nangkap mau saya, saudara? Sekali lagi saya mau bilang, saudara, makanya sikap itu amat sangat penting. Sama-sama bilang sama saya, sikap itu penting. Dan hari setelah itu sama-sama kita akan membahas sikap dari seorang Paulus dan Silas ini, saudara, sehingga saudara mereka melihat kemenangan. Doa saya melalui firman Tuhan hari ini, saudara dan saya punya sikap yang benar, sehingga kemenangan yang Tuhan sediakan menjadi bagian setiap kita. Tepuk tangan yang paling bagi Tuhan. Sama-sama sekali lagi bilang sama saya, sikap saya harus benar. Amin. Kita akan cepat, saudara, karena pembukaannya udah cukup lama, saudara. Haleluya. Apa sikap Paulus dan Silas yang membawa mereka pada kemenangan? Yang pertama adalah tetap bersukacita dan bersyukur sekalipun dalam penderitaan. Sama-sama bilang sama saya, tetap bersukacita. Sama-sama bilang sama saya, tetap bersyukur. Sama-sama bilang sama saya, sekalipun dalam penderitaan. Amin. Kita lihat ayat 24 sampai 25. Yuk sama-sama kita baca 24 sampai 25. Sama-sama kita baca. Yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati Tuhan. 3, iya. Sesuai. Kepala penjara memasukkan apa? Paling tengah dan membelenggu kaki mereka, dan pasungan yang kuat, ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas apa? Dan menyanyi-nyanyikan apa? Puji-pujian kepada Allah. Saya mau bilang sekali lagi, saudara, kalau saudara baca bagian sebelumnya, kenapa mereka dipenjara? Bukan karena mereka lakukan dosa. Kenapa mereka dipenjara? Bukan karena mereka lakukan kesalahan. Tapi yang mereka lakukan adalah kebaikan. Mereka menolong orang. Mereka melepaskan seorang wanita yang dikuasai oleh kuasa kegelapan, saudara. Kalau saudara dihukum karena kita salah, kalau kita dihukum karena kita salah, kadang-kadang hati kecil masih bisa menerima, betul ya? Tapi masalahnya kalau kita udah nggak salah, bahkan udah lakukan kebaikan, terus dihukum, saya percaya rata-rata kita bisa sakit hatinya minta ampun, betul ya? Saudara nggak salah disalahkan terus dihukum lagi, saudara, itu kan sakitnya bukan cuma di sini, tembus sampai tulang belakang, saudara. Tetapi hebatnya mereka, sekalipun sudah dihukum berat, bukan oleh hal kesalahan mereka, tapi mereka tetap apa? Bisa bersuka cita. Makanya dikatakan mereka bukan menyanyikan penyembahan saja, tetapi apa? Puji-pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan di penjara, sebab Ia baik. Lagi dipasung loh. Sebab Ia baik. Gak bisa goyang-goyang begini, sudah. Bagaimana kalau gatel itu, sudah? Susah. Tapi hebatnya mereka tetap bersuka cita. Saya mau bilang, saudara, ini mengajarkan setiap kita sikap yang benar untuk meraih kemenangan. Apapun keadaannya, tetap bersyukur, tetap bersuka cita. Katakan, tepuk tangan dulu yang paling pada yang lalu. Selalu pasti akan ada banyak orang bilang, Pak Pendeta kalau ngomong gampang. Coba Pak Pendeta ngerasain apa yang saya rasakan. Khotbah ini saya tulis ketika saya masih di Bali, saudara. So lihat, saya tulis khotbah itu di Bali, saudara. Kalau di Tambun nggak level. Bercanda. Tambun is the best, haleluya. Saya mau bilang, saudara, saya lagi tulis khotbah ini. Saya tulis khotbah di Bali, saudara. Tuhan Karyadi saya tentang Paulus ini saya tulis poin yang pertama, bersyukur dalam segala keadaan, bersuka cita dalam segala keadaan. Saya tulis di pesawat, saya baca Alkitab, saya baca lagi kisahnya sambil saya nulis, saudara. Pas saya pulang, saudara, jam 10 malam saya landing dari Bali ke Bandara Soekarno-Hatta. Mobil yang jemput saya telepon begini, mobilnya ditabrak. Mobil saya ditabrak, jadi lagi parkir. Ada Big Bird bus besar, jadi nggak tahu sopirnya nggak ngukur atau gimana. Dia jadi lagi parkir, dia mau masuk parkiran, udah diklakson, atau mungkin dia lagi dengar lagu statue, dia nggak tahu udah klakson, katanya begitu.
Udah dipasang titik, tetap dia terus. Titik, terus. Titik, oh Tuhan Yesus. Mobil saya, saudara, itu chassisnya kuatnya luar biasa. Saudara bisa tahu Fortuner itu panen keras ya, pakai besi lagi, saudara. Oh Tuhan, dia masuk sampai ke dalam. Saya lihat Tuhan Yesus baik. Oh Tuhan. Saya mau bilang, saudara, saya lagi tulis khotbah tentang bersukacita dalam segala keadaan. Tuhan, udah kebayang ini harganya berapa mau servis. Tim saya masih sukacita, kenapa? Karena dia tahu bukan dia yang bayar. 2 minggu lalu ketusuk paku bumi, saudara, ban saya. Ganti ban luar biasa, dia tetap sukacita, kenapa? Dia tahu saya yang bayar. Kali ini juga sama. Kalau dia yang bersukacita, mungkin biasanya ini saya. Oh Tuhan Yesus, saya lihat Tuhan Yesus baik. Akhirnya nggak bisa jalan, harus diderek sampai rumah, saudara. Perjalanan dari bandara ke Karawaci, saya tinggal di Karawaci, saudara, naik mobil derek. Saya udah 2 kali mobil derek, ini yang kedua. Ini yang kedua. Tapi mobil derek yang pertama itu nyaman. Mobil derek yang kedua, darah Yesus sepanjang malam saya, saudara, perjalanan. Saya memang tulis begini. Wah, mobil kalau begini nggak bisa dipakai. Besok layar pakai Supra Getter nih. Ternyata bukan cuma di mulut orang percaya ada puasa, di tangannya ada puasa. Akhirnya sepanjang perjalanan dari bandara ke Karawaci getar-getar saya, saudara. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, menderitanya minta ampun, saudara. Tapi kalau saudara lihat story saya, ini percayalah, gak buat-buat, memang seperti itulah. Tetap bisa bersukacita, saudara. Kenapa? Karena saya selalu tahu bahwa apa, di balik setiap keadaan kejadian selalu ada kebaikan yang Tuhan sediakan. Tepuk tangan yang paling meriah. Mungkin orang bilang sama saya, Pak, pendeta mah enak. Ada kan orang begitu ya? Mama enak. Saya mau bilang, ya, saya enak. Kenapa saya enak? Karena saya punya Tuhan Yesus dalam hidup saya. Kabar baiknya, kita semuanya punya Tuhan Yesus. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Makanya satu kalimat, saudara, quotes dari seorang yang bernama Dietrich. Dia bilang begini, saudara, sukacita sejati datang dari kesadaran bahwa kita milik Kristus. Bahkan di tengah penderitaan, di dalam Dia kita menemukan makna yang mengalahkan segala keadaan. Sama-sama bilang sama saya, apapun keadaannya. Mungkin saya bilang, Pak, saya lagi di PHK, Pak, saya lagi mengalami keadaan tidak mudah, Pak, saya lagi dikuasai utang-utang. Saya mau bilang, saudara, apapun keadaannya, kita punya Tuhan Yesus, kita punya dasar untuk tetap bersukacita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama anak itu tetap bersukacita. Bilang sampai ngomong, karena kita punya Tuhan Yesus. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Saya punya 3 poin, saudara, tapi saya undang Imam Musin di poin yang kedua. Yang kedua, apa sikap Paulus dan Silas yang membawa mereka pada kemenangan adalah bicara tentang tetap beriman sekalipun dibatasi oleh kenyataan. Sama-sama bilang sama saya, tetap beriman. Sama-sama bilang sama saya, sekalipun dibatasi oleh kenyataan. Amin. Kita lihat ayatnya yang ke-24 dulu, saudara. Kita lihat ayat 24 sampai ayat yang ke-26, saudara. Sama-sama kita baca 24 sampai 26. 3, ya, sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang apa? Membelenggu kaki mereka apa? Pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan apa? Ayat 26 dikatakan apa? Akan tetapi perhatikan kalimat terakhir, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan apa? Terlepaslah belenggu mereka semua. Saya mau bilang, saudara, keadaannya sulit, saudara. Mereka ditangkap, mereka dimasukkan ke penjara yang paling dalam, saudara. Itu benar-benar ada di bawah tanah, saudara. Kalau saudara pernah lihat dalam salah satu video ini, saudara bisa cek di YouTube, saudara. Jadi itu penjara ada di bawah tanah dan dia dijaga dengan amat sangat ketat. Bahkan si kepala penjara ada di sana khusus menjaga Paulus dan Silas, saudara. Tapi yang menarik begini, saudara, keadaan yang mustahil mereka lolos, apalagi mereka dipasung, saudara. Tetapi mereka tetap percaya, tetap beriman bahwa Tuhan sanggup membebaskan mereka, saudara. Saya mau bilang, anak Tuhan harus punya sikap yang seperti ini, saudara. Sikap yang kedua adalah apa? Tetap beriman sekalipun keadaan atau kenyataan tidak memungkinkan, saudara. Kenapa? Karena bicara tentang iman, saya mau bilang sekali lagi, saudara, iman harus selalu
lebih besar daripada kenyataan. Ada banyak orang menempatkan kenyataan lebih besar daripada imannya. Makanya akhirnya apa? Imannya dihimpit, dihancurkan. Akhirnya imannya binasa, tidak melihat kemenangan. Iman kita harus selalu lebih besar daripada kenyataan. Kenyataannya memang saudara lagi sakit, kenyataannya saudara lagi bangkrut, kenyataannya saudara lagi dalam situasi utang-utang, kenyataannya rumah tangga saudara di ujung perceraian, kenyataannya anak-anak saudara lagi dalam pergaulan yang memang sangat buruk. Tapi saya mau bilang sekali lagi saudara, apapun kenyataannya, iman kita harus selalu lebih besar. Karena iman berhubungan dengan Tuhan yang besar, yang sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib. Saya nggak tahu keadaan saudara apa, saya nggak tahu kenyataannya saudara sementara lihat apa, tapi imanmu harus selalu lebih besar. Sedikit saja satu kesaksian. Ada masa di mana orang bilang saya nggak akan sukses. Ada banyak orang bilang saya nggak bisa jadi apa-apa. Bahkan orang terdekat saya bilang kamu nggak akan jadi apa-apa. Sekali lagi, saya nggak mau kalah dengan kenyataan. Karena Tuhan yang kusembah jauh lebih besar daripada kenyataan. Makanya saya bangkit, saya fight, saya maju lagi, dan saya boleh ada sampai hari ini. Saya nggak tahu kenyataan apa yang sebentar saudara hadapi. Pandang Tuhan. Imanmu harus selalu lebih besar, karena Tuhan yang kita sembah lebih besar dari segalanya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, iman harus selalu lebih besar, karena kita punya Tuhan yang besar. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Singkat saja saudara, yang terakhir, tetap taat pada panggilan Tuhan sekalipun resikonya besar. Untuk lebih detailnya saudara bisa cek di episode nanti malam saudara. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, Tuhanku lebih besar. Tuhanku lebih besar. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dia sanggup melakukan perkara yang ajaib. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan.